Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Timor Leste. Timnas Indonesia U20 kembali memetik kemenangan di pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Berhadapan dengan Timor Leste U20, Garuda Nusantara menang dengan skor 1-3. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Jan Srafet dan Muhammad Rizky Afrizal di babak pertama dan 1 gol Muhammad Ragil di babak kedua. Sementara Timor Leste memperkecil kedudukan berkat gol Luis Figo. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen grup F dengan raihan 6 poin, sementara Timor Leste berada di peringkat ketiga. Sinteyong selalu membuka pintu timnas untuk pemain Liga 1. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong membuka kans untuk memanggil pemain baru dari BRI Liga 1 2024-2025. Pintu skuad Garuda selalu terbuka untuk pemain baru dari kompetisi lokal. Sinteyong tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pemain baru dari BRI Liga 1. Momennya ketika timnas Indonesia bermain 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Skuad Garuda bakal lebih dulu berduel dengan Bahrain dan Cina. Laga lawan Bahrain dimainkan pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, Indonesia akan bertemu Cina. Beberapa waktu lalu, Sinteyong memanggil Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Pemanggilan itu tidak lepas dari penampilan apik Malik Rizaldi bersama Madura United di BRI Liga 1 2023-2024 yang lalu. Sinteyong pun diketahui juga rutin menonton BRI Liga 1 di stadion. Aktivitas itu terus dilakukannya dalam beberapa waktu terakhir. Ia beberapa kali terlihat menyaksikan Persija Jakarta. Terakhir ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September 2024, Sinteyong memanggil 9 pemain dari BRI Liga 1 dari total 23 pemainnya. Namun hanya 2 pemain BRI Liga 1 yang mendapatkan kesempatan sebagai starter di timnas Indonesia. Keduanya yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, 2 personil dari Persija. Pastinya akan dipantau terus untuk BRI Liga 1. Jika ada pemain-pemain baru yang bagus di BRI Liga 1, pintu selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, ujar Sinteyong. Akankah Welber Jardim akan senasib dengan Alkan Bagot? Masa depan Welber Jardim di timnas Indonesia menjadi tanda tanya usai ia absen membela timnas U20 di pentas kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, 25-29 September tahun 2024. Welber Jardim memutuskan untuk absen membela timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Fullback berusia 17 tahun itu diklaim lebih memilih bertahan di Brasil. Padahal, PSSI telah mendapatkan lampu hijau dari klub Welber Jardim, Sao Paulo 17. Selain itu, tiket pesawat dari Brasil ke Indonesia juga sudah dibeli. Manajer timnas Indonesia U20, Ahmad Zaki Iskandar, mengatakan bahwa Welber Jardim masih berpeluang untuk dipanggil setelah kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Jika menjadi juara grup atau satu dari 5 runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, maka timnas Indonesia U20 bakal lolos ke putaran final di Cina pada 6-23 Februari tahun depan. Timnas Indonesia U20 ini kan kumpulan dari para pemain. Nanti setiap ada persiapan untuk suatu kejuaraan lagi, kami akan melakukan seleksi lagi, kata Zaki. Sekarang saja kan ada beberapa pemain yang promosi ke timnas Indonesia U20, ada juga yang degradasi dan tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Nanti akan kami evaluasi lagi, jelasnya. Lantas, mungkinkah Zaki bakal memberikan hukuman kepada Welber Jardim yang notaben dapat disebut mangkir dari panggilan timnas Indonesia U20? Tergantung dari pihak Welbernya, ucap Zaki.
Rizky Ridho soal Maes Hilgers yang segera gabung timnas. Rizky Ridho mengaku tak masalah dengan kehadiran Maes Hilgers yang akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Tak berbicara soal persaingan, Ridho justru menilai pemain FV20 itu akan berdampak baik untuk lini belakang skuad Garuda. Seperti diketahui, Maes Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia WNE. Pemain keturunan Manado itu sedang dinaturalisasi bersama dengan Eliano Reinders. Kini, proses naturalisasi Maes dan Eliano sudah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI. Maes dan Eliano tinggal menunggu waktu pengambilan sumpah sebagai WNE yang rencananya akan dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Kehadiran Maes bisa jadi mengancam posisi Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jai Itzeh. Kelima pemain ini akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama di jantung pertahanan timnas Indonesia. Walau begitu, Ridho tak melihat kehadiran Maes sebagai ancaman. Bek Persija Jakarta itu justru senang Maes akan menambah kekuatan skuad Garuda. Ya, saya tahu Maes Hilgers pemain bagus. Ini bagus untuk timnas Indonesia, kata Ridho kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis 26 September 2024. Bagi Ridho, Maes Hilgers akan menjadi sarana belajar untuk lebih baik. Sebab, Ridho mengaku selalu mencuri ilmu dari pemain lainnya untuk tampil lebih baik di timnas Indonesia. Bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi, apa yang bisa saya ambil dari dia, ujar Ridho. Selama ini, saya juga curi-curi ilmu dari pemain yang bagus di Indonesia. Apa yang bisa saya ambil? Itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, tukasnya. Manajer Timnas U20 ungkap alasan Welber Jardim absen. Manajer Timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki mengungkapkan alasan sebenarnya soal Welber Jardim. Keputusan keluarga jadi latar belakang. Welber masuk daftar panggil 30 pemain untuk pemusatan latihan atau TC Timnas U20 menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sang pemain tidak kunjung datang sampai batas akhir pendaftaran pemain, sehingga akhirnya tidak masuk ke dalam skuad final berkekuatan 23 orang. Sebenarnya Indra Safri selaku pelatih kepala masih menunggu Welber sampai Minggu 22 September 2024. Tapi karena tidak datang juga, ia memilih tidak menyertakan nama bek sayap itu ke dalam skuad finalnya. Ahmed Zaki pun kemudian meluruskan isu seputar tidak hadirnya Welber. Klub Welber yakni Sao Paulo sebenarnya sudah melepas tiket pesawat pun sudah disiapkan PSSI.